Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1111. Beberapa lusin detik kemudian, Tang Zichen melepaskan Mu Qianji dan berkata, "Aku pergi dulu, selamat tinggal." Mu Qianji tercengang saat Tang Zichen bergegas ke langit seperti embusan angin dan menghilang. Ciuman pertama tadi, membuatnya terkenang sepanjang hidupnya, sampai sekarang, rasanya bibirnya masih mati rasa. Saat ini, langkah kaki datang dari luar. Mu Qianji terbangun dengan kaget. "Qianji, apakah petir angin ada di sini?" Orang yang masuk dan bertanya adalah ayah Mu Qianji, kepala sekte iblis. Mu Qianji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah petir angin menyelinap ke altar umum?" "Bajingan itu telah membunuh Mo Mingdao dan Kalajengking Merah, biarkan aku menemukannya, aku harus mencabik-cabiknya." Master Kultus Iblis mengamuk. Mu Qianji tidak berdaya di dalam. Angin petir benar-benar tidak datang mencarimu. Tidak, 1000 ekstrim, lihat bocah itu bahkan tidak mendatangimu sesaat tanpamu di dalam hatinya. Kuharap kau tidak memiliki perasaan untuk bocah itu lagi, jika tidak, jangan salahkan aku karena menjadi orang benar. Tatapan Master Kultus Iblis dingin, seolah-olah dia benar-benar kasar. Mu Qianji menganggukkan kepalanya, dia tahu ayahnya, dia benar-benar akan melakukan apa saja. Patriark Iblis pergi dan terus mencari Tang Zichen di tempat lain. Pada saat ini, Tang Zichen sudah jauh meninggalkan kantor pusat sekte iblis. Awalnya, Tang Zichen ingin bertemu Raja Iblis secara langsung, mesin terbangnya memiliki sistem penjaga jarak adaptif, jadi Tang Zichen cukup percaya diri. Namun, demi Mu Qianji, Tang Zichen lebih suka tidak bertemu wajah Raja Iblis menghadap agar tidak menempatkan Mu Qianji dalam posisi sulit kiri dan kanan, dan menghindari bertemu dengannya sebisa mungkin. Faktanya, mesin terbang Tang Zichen bukanlah tanpa cacat, lagi pula itu adalah mesin, dan mesin akan memiliki kelemahan. Inti terpenting dari sistem pemeliharaan adaptif mesin terbang adalah radar. Jika orang-orang di dunia ini tahu sedikit tentang fisika, mereka dapat menggunakan sesuatu untuk mengganggu radar, seperti aluminium foil, medan magnet atau apapun, maka radar akan terganggu, sistem pemeliharaan adaptif akan salah, dan Tang Zichen mungkin tidak dapat melarikan diri tepat waktu di hadapan orang yang kuat. Dalam waktu kurang dari sehari, Tang Zichen kembali ke jangkauan aliansi adil. Butuh waktu sebulan untuk menunggang kuda. Tang Zichen langsung pergi ke sekte naga ilahi. Setelah menghilang selama setengah tahun, dia harus kembali secepat mungkin agar tidak membuat khawatir tuannya dan yang lainnya. Tang Zichen mendarat di kaki sekte naga ilahi. Tang Zichen menyembunyikan mesin terbang itu di tempat rahasia di kaki gunung. Alasan mengapa dia menyembunyikan mesin terbang itu adalah karena dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, tidak mudah menjelaskan hal ini kepada orang-orang di sekolah masternya. Jika dijelaskan dengan jelas, maka berita dunia lain akan menyebar, dan kemudian semua orang akan melakukan perjalanan dari jurang maut ke dunia lain, dan itu akan menjadi akhirnya. Jika itu dikaburkan dengan santai, maka orang-orang di sungai dan danau pasti akan memperlakukannya sebagai senjata sihir yang kuat, dan kemudian itu akan menimbulkan kehebohan, dan banyak orang kuat mungkin akan datang mengunjungi sekolah naga ilahi. Tang Zichen memiliki pemahaman yang cukup baik tentang orang-orang di Jianghu ini, terutama orang-orang terkuat di aliansi adil. "Tuan, kakak senior, kakak perempuan, saya kembali," teriak Tang Zichen. Di kejauhan, sekelompok orang yang sedang berlatih seni bela diri terbang ke arah Tang Zichen. "Kakak Feng, Fenger." Banyak orang memeluk Tang Zichen. Tang Zichen telah pergi selama hampir setahun sebelum dan sesudah perjalanan ini, tidak bisakah semua orang merindukannya, dan setengah tahun terakhir bahkan tidak ada jejak. Berita Hao, semua mengira Tang Zichen sudah mati. "Fenger, kamu menakuti istri gurunya sampai mati." Istri guru Tang Zichen berlari sambil menangis dan memeluk Tang Zichen. Tang Zichen merasa malu, tapi seperti itulah istri guru itu. Istri guru memeluk Tang Zichen dan menangis, tetapi Tang Zichen tidak berani memeluk istri guru. "Bibi Shizuo, aku baik-baik saja, aku tidak kembali."
Fenger, kamu sudah pergi selama hampir setahun, tidak ada berita sama sekali, kamu menakuti Xinjiang sampai mati. Hehe, bagaimana aku, Wind Lightning, bisa mati dengan mudah? Aku telah pergi selama 11 tahun dan telah kembali, belum lagi 1 tahun. Adik perempuan berdiri di samping, sepertinya ingin memeluk Tang Zichen, namun, dia tak berdaya didominasi oleh si Sun Yang. Untungnya, semua orang tahu bahwa Si Sun dilahirkan seperti ini, atau mereka semua akan berpikir bahwa Si Sun memiliki perasaan khusus terhadap Tang Zichen. Dinglu datang dan berkata dengan wajah datar, "Baiklah, Xinyi." Baru saat itulah istri guru melepaskan Tang Zichen, menyeka air matanya, dan tersenyum senang bisa kembali, jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Tang Zichen tersenyum tipis dan berseru, "Tuan. Yah, akhirnya kamu kembali," kata Dinglu. Kakak laki-laki Sieyong tertawa, kakak Feng luar biasa, membunuh 3 jenius iblis dalam satu gerakan. Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, dan semua orang sekarang tahu bahwa kakak senior Win yang melakukan pembunuhan terhadap 3 jenius iblis sendirian. Hehe, saudara Feng benar-benar mendapatkan wajah sekte naga ilahi kita kali ini, bahkan guru bela diri memuji sekte naga ilahi kita atas kebenarannya, tidak seperti sekte lain yang semuanya mengirim murid yang lemah untuk menyelesaikannya. Benar, saudara Feng, saya akan memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Tang Zichen sedang sibuk bertanya. Haha, saudara Feng, mengingat tindakan beranimu kali ini, Raja Bela Diri sangat menghargaimu sehingga dia mengatakan bahwa dia akan membuat sekte Gunung Bendera secara sukarela menarik diri dari pernikahan dan meminta Raja Bela Diri bertindak sebagai mak comblang untukmu, menikahi adik perempuanmu. Tang Zichen tertegun dan menatap Little Sister, yang menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Tidak mungkin. Tang Zichen menatap tuannya. Guru mendengus pada kakak, hanya mulutmu yang cepat. Kakak senior mengedipkan mata pada Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, Tuan Guru, jadi ini benar. Tuan bela diri bertindak sebagai mak comblang untuk menjodohkanku dengan adik perempuan. Little Sister tersipu saat dia berbalik dan lari. Little Senior Sister pemalu. Saudara-saudari itu tertawa. Istri guru berkata, Fenger, jangan bahagia dulu juga, itulah yang dikatakan oleh Master Aliansi Bela Diri, dan sekolah Gunung Bendera mungkin tidak datang untuk membatalkan pernikahan mereka. Tuan Bela Diri selalu suka mendikte, tapi miliknya kata-kata bukanlah keputusan kekaisaran. Namun, mengingat kinerja Anda, kami akan mengajukan permohonan kepada kepala saudara untuk pergi ke Sekte Gunung Bendera untuk membatalkan pernikahan, tetapi apakah itu akan tercapai atau tidak diketahui. Oh, tidak masalah, apakah itu akan tercapai atau tidak, adik perempuan sudah menjadi wanitaku, kata Tang Zichen. Apa kalian? Semua orang memandang Tang Zichen dengan takjub, bahkan istri Sifu pun terkejut. Sang master menegur, bajingan, beraninya kamu melakukan hal memalukan seperti itu, apakah kamu ingin membuat kakak perempuanmu sendiri tidak tahu malu? Tang Zichen sibuk menjelaskan, jangan salah paham, maksudku, cepat atau lambat adik perempuan akan menjadi wanitaku, aku tidak bersalah dengan adik perempuan, yang berpikir sembarangan, yang berpikir tidak murni. Kamu, Dinglu tampak malu, dan istri guru itu menatapnya dan mencuri senyum. Kakak Feng berkata, Kakak Feng, kamu benar-benar menakuti kami sampai mati, kupikir kamu dan adik perempuan sudah melakukan itu. Guru membentak, untuk apa kalian semua masih berdiri, pergilah berlatih pedang. Ya, saudara-saudari melarikan diri, karena guru sangat marah. Guru berkata kepada Tang Zichen, pergi temui guru. Bagus. Tang Zichen kemudian pergi menemui guru setelah itu dan memberitahu guru tentang membunuh kalajengking merah dan juga Mo Mingdao, tetapi Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa tentang mesin terbang itu, hanya saja dia telah menyusup ke sekte iblis dan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka berdua. Kepala sekolah sangat memuji Tang Zichen dan menghadiahkan Tang Zichen dengan 500 tael perak karena proposal Tang Zichen untuk mundur dari Sekte Bukit Bendera. Kepala sekolah tidak segera setuju, mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali, seolah-olah dia tidak berniat untuk setuju. Tang Zichen sepertinya sudah menebaknya,
Karena setelah adik perempuan menikah dengan Ki Rengsuan, Sekte Naga Ilahi memiliki kejeniusan tambahan seperti Ki Rengsuan, dan dengan menarik diri dari pernikahan, kejeniusan seperti itu tidak hanya hilang, tetapi juga menyinggung Black Hill Sect dan menyinggung seorang jenius. Tentu saja, kepala sekolah juga takut karena ini, Tang Zichen akan melakukan sesuatu untuk mengkhianati tuannya, jadi dia tidak berani menolaknya langsung dan hanya memikirkannya lagi. Jadi, setengah bulan kemudian, pembunuhan Kalajengking Merah dan Mo Mingdao oleh Tang Zichen telah sepenuhnya menyebar melalui aliansi adil. Tang Zichen menjadi legenda dan pahlawan dari semua lingkaran bela diri yang saleh, dan untuk sesaat nama perkasa dari anak muda nomor 1 dunia itu sekali lagi menjadi sensasi di seluruh sungai dan danau. Saat ini, di Sekte Yanshan, rumah master aliansi bela diri, Alit Master, Wind Lightning memang telah kembali ke Divine Dragon Sect. Seorang bawahan melaporkan. Master aliansi bela diri tertawa, bocah ini benar-benar sesuatu, dia benar-benar membunuh 5 jenius iblis. Aku tidak bisa berharap ada orang yang bisa melakukan itu sejak awal. Bagaimana bisa dia menyelinap ke altar umum Sekte Iblis? Bahkan jika aku menyusup ke altar utama Sekte Iblis, aku mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup. Bawahan itu melaporkan, menurut saksi mata kami di Sekte Iblis, petir angin membunuh Kalajengking Merah dan Mo Mingdao dengan mudah, dan itu bukan 9 kematian seperti yang kami duga. Bicaralah lebih jelas. Masalah ini sudah terkenal di altar umum Sekte Iblis. Petir angin dia memiliki ransel misterius. Selama dia membawa ransel itu, kecepatannya tak terbayangkan cepat. 4 atau 5 klan dari Sekte Iblis mengepungnya, dan mereka tidak dapat menangkap petir angin. Jika petir angin tidak memiliki ransel misterius seperti itu, saya khawatir dia tidak akan bisa menyelinap ke altar umum Sekte Iblis, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Telah mampu membunuh kedua orang jenius itu, apalagi kembali hidup-hidup. Wajah Martial Lord bergetar ketika dia bertanya, ransel apa? Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Bawahan tidak tahu, dan tidak ada seorang pun di pemujaan iblis yang tahu. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah bahwa setahun yang lalu, ketika Wind Lightning menerima misi pembunuhan, tidak ada ransel misterius. Oleh karena itu, sangat kemungkinan Wind Lightning mendapatkan ransel misterius itu setelah dia pergi ke Sekte Iblis. Master bela diri berkata, ransel misterius itu, apakah itu benar-benar ajaib? Menurut saksi mata kami, Anda dapat menyerbu kawan dalam sekejap mata, dan kecepatan gerakannya tak terbayangkan, seperti sayap harimau. Ransel misteri, apa-apaan ini? Ali, mungkinkah itu semacam harta sihir? Guru hutan bela diri menggelengkan kepalanya, hatinya sudah mendambakan ransel misterius ini. Guru hutan bela diri tidak bisa tidak berpikir, jika dia memiliki ransel misterius ini untuk membantunya, maka dia bahkan mungkin bisa menyatukan sungai dan danau dan sepenuhnya menghancurkan Sekte Iblis. Master aliansi hutan bela diri merasa senang dengan pemikiran di dalam. Sekutu, ada apa? Tangan itu berteriak beberapa kali sebelum Martial Alliance Master dibawa kembali ke dunia nyata. Tuan Sekutu, petir angin telah kembali ke Sekte Naga Ilahi. Bagaimana kalau mengirim seseorang untuk mengundang petir angin? Biarkan dia mengeluarkan ransel misteri dan lihat apa yang bisa dia lakukan, dan kemudian Sekutu dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengambil untuk dirinya sendiri. Tangan itu berkedip dan berkata, Master Aliansi bela diri mendengus, kamu menganggapku untuk siapa? Apakah Master Aliansi ini penjahat seperti itu? Bawahan itu pantas mati. Namun, bawahan ini tidak berani mengungkapkan hati Sekutu. Sekutu itu pasti masih memiliki wajah di permukaan sebelum dia berkata dengan benar, bagaimanapun, dia adalah Sekutu seni bela diri dari aliansi yang benar, beraninya dia melakukan sesuatu terbuka dan terbuka dengan merampok barang seseorang. Orang benar, bukankah mereka semua seperti ini? Di permukaan seseorang adalah pria yang benar, diam-diam mereka tidak tahu. Tentu saja, tidak semuanya, masih banyak orang benar, orang-orang ksatria. Master bela diri memikirkannya dan berkata, pergilah ke Sekte Naga Ilahi dan kirimi saya dekrit untuk menunjukkan pujian saya untuk Sekte Naga Ilahi dan penghargaan saya untuk petir angin.
Sebagai tanda hormat undang petir angin untuk mengunjungi sekte Gunung Batu Tinta, dan aku secara pribadi akan menjamu dia. Ya, Master Aliansi. Bawahan itu segera pergi, tetapi tentu saja, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa perjamuan itu mungkin hanya alasan untuk bertanya-tanya tentang tas punggung misterius itu yang sebenarnya. Setengah bulan kemudian, di sekte Naga Ilahi, Tang Zichen dan adik perempuannya sedang berlatih pedang di tebing di belakang gunung. Wow! Tang Zichen memukul punggung adik perempuan dengan pedang, dan pedang di tangan adik perempuan tidak dapat dikendalikan keluar dari tangannya. Adik perempuan tertekan, Kakak Feng, seni bela diri Anda telah meningkat lagi, pedang Anda, dibandingkan dengan yang terakhir kali, bahkan lebih tidak dapat diprediksi, saya sama sekali bukan lawan Anda. Tang Zichen tersenyum, adik kamu harus bekerja lebih keras, seni bela dirimu tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Adik perempuan menundukkan kepalanya karena depresi. Tang Zichen berkata, saya tahu mengapa Anda lemah karena dao bela diri Anda, bodoh, di masa lalu, ketika saya belum kembali, Anda selalu dalam keadaan bodoh, secara alami semakin kuat dan kuat, tetapi sekarang saya kembali, mentalitas Anda telah berubah. Saya hidup di depan mata Anda, dan Anda tidak dapat kembali ke keadaan lama kebodohan, jadi dao bela diri Anda lemah. Adik kecil sepertinya tahu alasannya. Maaf, tapi jika aku tidak kembali, kamu mungkin akan tetap kuat. Apa yang kamu bicarakan, Saudara Win? Aku lebih suka kamu kembali daripada tetap dalam keadaan pikiran yang bodoh. Selain itu, aku senang bisa melihatmu setiap hari sekarang. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda bersama untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dao bela diri Anda takut akan sulit bagi Anda untuk maju lagi. Adik perempuan keluar dari mulutnya dan berkata, paling buruk aku bisa memahami dao bela diri lagi pula, dao bela diri, bodohku tidak terlalu kuat, bahkan tidak mendekati perubahanmu, aku ingin untuk memahaminya lagi untuk waktu yang lama, aku tidak ingin selalu dikalahkan olehmu. Apa? Kamu ingin mengalahkanku? Kenapa tidak? Ya, kita lihat saja. Pada saat itu, kakak berteriak, kakak angin, kepala sekolah mengundangmu untuk datang. Untuk apa? Sepertinya Tuan Bela Diri telah mengirim surat, Anda telah membuat pencapaian besar untuk aliansi. Benar, Tuan Bela Diri pasti telah mengungkapkan sesuatu yang lah. Pergi kembali. Tang Zichen, mereka bertiga, terbang. Tang Zichen tiba di Divine Dragon Hall. Siapa yang mencariku? Tang Zichen masuk. Tang Zichen punya firasat bahwa Tuan Bela Diri telah mengirim seseorang, jadi itu mungkin bukan sesuatu yang baik. Haha, kamu pasti petir angin. Memasuki aula utama, pembangkit tenaga listrik alam Zongxi memandang Tang Zichen dan tersenyum. Kepala sekte naga ilahi menyapa pembangkit tenaga listrik. Kamu adalah... Kepala sekolah sibuk memperkenalkan, Light Cloud, dia adalah tangan kanan martial master, bernama Lian Qiang. Oh, ini senior Lian Qiang. Haha, petir angin, jangan sopan, ayo, duduk. Lian Qiang sibuk dengan ramah memegang tangan Tang Zichen. Setelah Tang Zichen duduk, Lian Qiang terkekeh, sungguh pahlawan, petir angin, Jianghu ini, masa depan bergantung pada kalian. Ah, sopan. Wind Lightning, kali ini kamu menyusup ke wilayah iblis dan membunuh 5 jenius dari pemujaan iblis. Dedikasimu pada aliansi adil tidak akan dilupakan oleh Master Aliansi. Seharusnya begitu, aku juga bagian dari aliansi adil. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Hahaha, lihat dirimu, pendidikannya bagus, sepertinya sekolah naga ilahi benar-benar tempat yang mengajar orang. Kepala sekolah tersenyum sedikit, dan Lian Qiang terus menyanjung Tang Zichen. Tang Zichen bahkan tidak ingin membuang waktu bersamanya dan bertanya, Senior Lian Qiang, apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, saya ingin berlatih seni bela diri. Ya, tentu saja. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele, saya akan mulai mengumumkan diktum Master Aliansi.
Lian Qiang mengambil lipatan dan membaca, Sekte Naga Ilahi, Feng Qingyun, telah berhasil membunuh 5 jenius dari Sekte Iblis. Master Aliansi ini mengadakan jamuan perayaan untuk Feng Qingyun, dengan perintah agar Feng Qingyun pergi ke Sekte Yanshan dalam waktu 30 hari untuk menerima perjamuan. Bagian dalam Tang Zichen berdebar, apakah guru aliansi bela diri ini baik-baik saja, datang jauh-jauh ke sini dan secara khusus meminta Tang Zichen untuk pergi ke perjamuan. Bukankah Don Zichen sudah makan? Jika Anda benar-benar tulus, pesan saja seseorang untuk mengirim 1000 tael emas. Tang Zichen merasa bahwa ini tidak biasa, pergi jauh-jauh untuk makan, dalam keadaan normal tidak akan membosankan ini. Tang Zichen bertanya, Lian Qiang Senior, apakah Anda yakin telah selesai membaca Oracle Master Aliansi? Ya, bacalah. Singkatnya, Master Aliansi mengadakan pesta perayaan untukmu karena kamu pantas. Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi tersenyum, terima kasih atas kebaikanmu, Light Cloud, dan belum berterima kasih kepada sekutu. Kepala sekolah, bagaimanapun, tidak terlalu memikirkannya, lagi pula kepala sekolah tidak tahu tentang kepemilikan mesin terbang Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Saudara senior Lian Qiang, apakah Anda yakin Tuan Sekutu hanya mengundang saya ke perjamuan? Oh, benar. Master Aliansi berkata bahwa jika Brother Song Dingtian ingin pergi, dia juga bisa pergi, termasuk saudara laki-laki dan perempuanmu. Oh, begitu. Kepala sekolah melambaikan tangannya berturut-turut, aku tidak akan pergi, Light Cloud, kamu bisa membawa beberapa saudara seniormu bersamamu, jarang Master Aliansi begitu baik, meskipun itu hanya pesta sederhana. Benar-benar, Lian Qiang sibuk menemani senyum itu. Tang Zichen ragu-ragu di dalam apa yang Master Aliansi lakukan. Apakah benar-benar mudah untuk membelikanku makanan saja? Masuk akal untuk mengatakan bahwa pasti ada alasan lain untuk tidak mengundangku makan malam dengan begitu membosankan sejauh ribuan mil. Jika saya tidak salah, saya khawatir rahasia mesin terbang saya telah sampai ke telinga Master Aliansi bela diri. Orang-orang di sini tidak tahu apa-apa tentang pencapaian teknologi dan hanya akan berpikir itu semacam sihir. Sekutu pasti ingin tahu bahwa saya adalah mesin terbang. Apakah saya akan pergi atau tidak? Lagi pula, Martial Lord adalah pemimpin dunia bela diri, kecuali di berbagai divisi tingkat utama divisi itu. Di luar orang terkuat lainnya, itu jelas Master Sekutu yang terkuat, dan Kepala Sekolah Naga Ilahi juga masih lawan Master Sekutu. Master Sekutu dipilih bersama oleh semua divisi yang benar, pasti tidak ada manfaatnya untuk menyinggung Tuan Sekutu. Tang Zichen berada dalam sedikit dilema, meskipun Tang Zichen percaya bahwa Master Aliansi bela diri mungkin tidak berani mencuri mesin terbangnya secara terbuka, tetapi dia takut akan gerakan rahasia. Tang Zichen tersenyum, Senior Lian Qiang, bisakah Junior tidak pergi? Aku akan mengadakan pesta perayaan sendiri di Sekte Naga Ilahi, tidak perlu pergi ke Sekte Yanshan, ini jauh sekali, bukan? Berpikir begitu. Lian Qiang sibuk berkata, ini adalah pesan dari Master Aliansi. Master Aliansi cukup baik untuk mengadakan pesta perayaan untukmu, petir angin, kau menyia-nyiakan upaya Master Aliansi. Kepala sekolah sibuk berkata, Light Cloud, kenapa kamu tidak cepat-cepat berterima kasih kepada Master Aliansi? Tidak ada salahnya pergi ke sana, aku secara khusus memerintahkanmu untuk membawa saudara-saudarimu ke perjamuan. Oh, oke. Aku akan pergi sendiri. Tang Zichen hanya bisa setuju. Kalau begitu tidak apa-apa, aku akan berlatih pedang dulu, kata Tang Zichen. Lian Qiang tersenyum, silakan, aku akan pergi bersamamu besok. Tidak, saya tidak mengatakan saya akan pergi besok, Senior Lian Qiang, Anda bisa berjalan kembali sendiri, saya akan pergi sendiri nanti. Baiklah. Lian Qiang juga harus menganggukkan kepalanya, dia tidak bisa bertindak terlalu seperti itu, atau dia akan menimbulkan kecurigaan. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama, Xie Yong dan adik sama-sama mendengarkan di luar aula utama. Kakak Feng, ini adalah kesempatan yang bagus untuk turun gunung, bawa aku ikut, kata Xie Yong.
Adik perempuan berkata, aku akan pergi juga. Baru saja kepala sekolah berkata, izin khusus bagimu untuk membawa saudara laki-laki dan perempuanmu, Kakak Feng, bawa aku bersamamu. Aku akan bosan sampai mati di sini setiap hari. Ini izinkan aku untuk memikirkannya. Kenapa Xie Yong menatap Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen membawa Xie Yong dan adik perempuannya ke tempat tersembunyi dan berkata, pasti ada yang salah dengan guru dunia bela diri yang mengundangku jauh-jauh untuk makan malam. Mesin dapat terbang ke langit, dan itu sangat cepat. Alasan mengapa saya bisa membunuh kalajengking merah dan Mo Mingdao dari kuil kepala iblis adalah karena mesin terbang ini. Jika saya tidak salah, aliansi hutan bela diri Tuan mengundang saya untuk makan malam adalah palsu. Ingin memukul ide mesin terbang saya adalah hal yang nyata. Mesin terbang apa? Hanya saja masalah ini cepat atau lambat akan diketahui. Kalian turun gunung bersamaku dan aku akan menunjukkannya padamu. Xie Yong dan adik perempuan mengikuti Tang Zichen ke bawah gunung. Di tempat tersembunyi, Tang Zichen mengeluarkan benda seperti tas. Tang Zichen membawa mesin terbang di punggungnya dan berkata, lihat ini. Aktifkan. Mesin terbang mendorong Tang Zichen ke langit pada detik berikutnya. Wow! Xie Yong dan Little Sister tercengang. Tang Zichen mendarat di tanah dan berkata, dengan mesin terbang ini, saya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk terbang dari sini ke kantor pusat sekte iblis, dan mesin ini memiliki banyak kegunaan luar biasa yang dapat mencegah pusat kekuatan alam leluhur mendekati saya tubuh. Kakak Feng, bagaimana kamu bisa memiliki senjata ajaib seperti itu? Adik perempuan bertanya. Oh, harta sihir, persepsimu, kamu benar-benar memperlakukannya sebagai harta sihir. Nyatanya, lupakan saja, sulit untuk menjelaskannya kepadamu. Singkatnya, benda ini tidak dihitung sebagai harta sihir. Xie Yong tampak muram dan berkata, Kakak Feng, aku khawatir tidak baik bagimu untuk memiliki harta sihir yang begitu kuat. Saat ini, hanya Master Aliansi Dunia Bela Diri yang tahu bahwa kamu memiliki harta sihir ini. Jika lebih orang tahu bahwa Anda memilikinya, diperkirakan harta sihir ini akan menyebabkan bencana dunia persilatan. Tang Zichen bergidik, aku akan pergi, Martial Soah. Xie Yong berkata dengan serius. Saat itu, pedang yang terbuat dari meteorit di luar langit disebut Inosen. Pedang Inosen ini menyebabkan badai pertumpahan darah di seluruh dunia bela diri. Hanya satu pedang yang tak tertandingi dapat menyebabkan kehebohan dalam seni bela diri, dunia, dan senjata ajaib milikmu ini bahkan lebih. Saudara senior Win, aku seharusnya tidak mengetahui rahasiamu ini. Tiba-tiba aku sedikit takut. Sepertinya aku punya perasaan bahwa bencana akan segera dimulai dunia bela diri, dan kemudian, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Adik perempuan juga menjadi pucat. Aku juga takut. Sekte naga ilahi kita, aku khawatir akan ada bencana besar. Tang Zichen berkata dengan tertekan, sial, bisakah kalian berhenti membuatku takut dan menjadi sangat serius? Tang Zichen hanyalah produk teknologi yang dibawa kembali, karena akan menyebabkan bencana perang. Tang Zichen selain tidak bisa berkata-kata, masih tidak bisa berkata-kata. Saat ini dengan kata-kata kakak dan adik perempuan, takut juga sedikit membingungkan dirinya sendiri. Namun, Tang Zichen tidak meragukan kata-kata Big Brother karena, saat itu, pedang yang disebut Inosen, memang menyebabkan kehebohan seluruh hutan seni bela diri, dan kemudian pedang Inosen ini menghilang. Jika tidak, kehebohan ini tidak akan tahu kapan kehebohan itu terjadi akan berakhir. Dan mesin terbang Tang Zichen mungkin jauh lebih menarik daripada pedang harta karun bagi orang-orang di Jianghu ini, dan mereka semua menganggapnya sebagai tingkat harta karun ajaib yang legendaris. Kakak Feng, ini masalah yang sangat penting, ayo cepat dan laporkan ke tuan kita agar dia bisa menanganinya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Adik perempuan juga menasihati, Kakak Feng, dengarkan kakak, hal ini adalah momok ketika saatnya tiba, aku khawatir seluruh sekte naga ilahi kita akan jatuh ke dalam malapetaka. Teriak Tang Zichen dalam depresi. Mengapa seperti ini, ya Tuhan?
Tang Zichen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Jika Jiang Hu ini, seseorang meninggal karena satu mesin terbang distrik ini, maka Tang Zichen benar-benar ingin menghancurkannya dengan kapak. Jika ini ditransmisikan kembali ke dunia lain, satu mesin terbang memicu seluruh bencana Jiang Hu, dia pasti akan menertawakan giginya. Untungnya, Tang Zichen tidak bisa membawa kapal terbang atau harta ajaib lain akan muncul. Di mata Tang Zichen, kapal terbang ini hanyalah produk teknologi biasa, tetapi orang-orang di dunia ini tidak mengerti kecuali Tang Zichen membawa orang-orang di dunia ini dan melakukan perjalanan ke dunia lain dan mencocokkannya dengan satu secara manual, jika tidak, hal ini keberadaannya adalah harta ajaib. Kakak Feng, kami memahami keinginanmu untuk mendapatkan harta sihir dan ingin memilikinya sendiri, tetapi bisakah kamu juga memakannya? Hari ini hanya Martial Master saja yang menabrak mesin terbangmu, di masa depan kurasa itu seluruh Jiang Hu yang akan menabrak mesin terbang, benar-benar, malapetaka akan dimulai, kata kakak. Brengsek, jangan membuatku takut. Aku benar-benar tidak menakutimu, aku yakin kamu tahu itu di dalam dirimu, lagi pula kamu sudah tumbuh di sini sejak kamu masih kecil. Tang Zichen sedang berpikir keras, hal yang bodoh, namun tidak berdaya untuk dilakukan. Tang Zichen berkata, kalau begitu aku akan menghancurkannya. Adik perempuan berkata, tidak ada gunanya menghancurkannya. Menurut apa yang kamu katakan, guru bela diri tahu tentang keberadaan harta ajaib ini, yang percaya bahwa kamu benar-benar menghancurkannya. Hal yang paling penting sekarang adalah melapor kepada guru, bahkan jika Anda melapor ke master, saya kira hanya leluhur master yang akan keluar untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Lagi pula itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan bencana perang. Tang Zichen tertawa dingin, sungguh produk teknologi yang menyebabkan bencana perang. Kakak Win, apa yang masih kamu pikirkan? Biarkan aku memikirkannya, dan tentu saja, kamu bisa pergi ke polisi, kata Tang Zichen. Kakak Feng, kamu salah paham, kami tidak iri kamu mendapatkan harta sihir, kami lebih khawatir sekte naga ilahi akan diserang oleh seniman bela diri sebagai hasilnya. Aku tahu, jadi meskipun aku terdiam, aku harus memikirkannya. Adik perempuan berkata, kakak, biarkan kakak Win memikirkannya, dia bukan orang yang tidak mengerti gambaran besarnya. Ayo kembali ke gunung dan biarkan kakak angin memikirkannya, kita juga bisa melindungi kakak senior angin dulu. Kakak angin, kalau begitu kita kembali ke gunung dulu. Xie Yong dan adik perempuan terbang ke atas gunung, dan Tang Zichen duduk di atas batu, memandangi mesin terbang di tangannya dan mencibir. Apa yang harus saya lakukan? Sulit untuk membawa mesin terbang itu, niga itu berubah menjadi harta ajaib. Cepat atau lambat, benda ini akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri, dan kemudian, semua orang akan tahu bahwa saya memiliki pesawat terbang, harta sihir, hehe. Tang Zichen tertawa pahit, pada saat itu, sekte naga ilahi juga akan berada dalam malapetaka. Tang Zichen tidak khawatir tentang hal lain, dia khawatir melibatkan divisinya. Meskipun, jenis ini hal yang menyebar ke dunia lain adalah lelucon. Tang Zichen diam-diam berkata, awalnya, saya berencana pergi ke sekolah Yanshan dan menerima perjamuan sekutu, tapi sekarang, saya khawatir saya tidak bisa pergi, itu hanya produk teknologi di mata saya, tetapi di mata sekutu itu mungkin harta sihir super yang layak untuk dibunuh. Apa jadinya jika aku cukup bodoh untuk pergi ke sana, jika aku tidak mencari kematian? Tang Zichen membawa mesin terbang di punggungnya dan terbang ke langit. Tang Zichen terbang menuju wilayah iblis. Ya, Tang Zichen ingin pergi mencari Mu Qianji. Di dunia ini, mungkin hanya Mu Qianji yang bisa memahami kekonyolan di dalam hati Tang Zichen. Ngomong-ngomong, Tang Zichen memiliki mesin terbang, dan dia bisa mencapai markas Demon Cult dalam waktu kurang dari sehari. Tang Zichen memanfaatkan keheningan malam untuk bergegas ke kediaman Mu Qianji, sama sekali tidak terlihat. Dalam waktu kurang dari sehari, Tang Zichen tiba di altar umum kultus iblis. Tang Zichen berdiri di langit saat awan melayang di dekatnya seolah-olah dia sedang melihat ke bawah dari pesawat terbang. Saat ini, langit masih gelap. Tang Zichen ingin menunggu sampai larut sebelum turun. Tang Zichen harus berhati-hati, meskipun mesin terbangnya luar biasa, namun cacat.
Akhirnya, sekitar jam 11 malam Tang Zichen melihat bahwa sudah hampir waktunya dan segera mendarat dari langit. Tang Zichen mendarat tepat di bawah gedung Mu Qianji. Siapa itu? Tiba-tiba, Mu Qianji membuka jendela di loteng. Mu Qianji benar-benar cukup baik untuk melihat keberadaan Tang Zichen sekaligus. Diamlah, ini aku. Tang Zichen berbisik. Ah, Zichen, kenapa kamu tiba-tiba datang? Hehe, apa yang aneh tentang kedatanganku, tapi aku punya mesin terbang, aku tiba dalam sehari, dan aku bisa memasuki kuil kepala iblis dan tetap tak terlihat. Tang Zichen melompat masuk melalui jendela loteng. Zichen, Mu Qianji segera melompat ke pelukan Tang Zichen. Qianji. Tang Zichen juga memeluk Mu Qianji dengan erat, mereka berdua sendirian, saling berpelukan. Tang Zichen menyadari bahwa Mu Qianji hanya mengenakan kemeja tipis-tipis dan panas dari tubuh Mu Qianji tiba-tiba membuat Tang Zichen sedikit-sedikit nano. Tidak lama kemudian, Mu Qianji sepertinya merasakan semburan diafragma, seolah ada sesuatu yang menahannya. Apa? Mu Qianji melepaskan Tang Zichen dan berkata, "Oh, tidak apa-apa." Tang Zichen berbalik dengan panik agar Mu Qianji tidak melihat. "Ada apa denganmu?" Mu Qian berkata, bingung. "Tidak, apa yang menentangku ketika kamu baru saja memelukku?" Tidak, salah paham." Tang Zichen sibuk menjelaskan. Mu Qianji tidak tahu bahwa Tang Zichen sangat malu saat ini, dan semuanya hanya menyalahkan tubuh Mu Qianji yang terlalu seksi. Mu Qianji tidak bertanya lagi dan berkata, "Apakah kamu datang untuk menemukanku di tengah malam? Apakah ada sesuatu yang penting?" "Oh, itu tidak benar, lebih berbahaya di siang hari, makanya aku menunggu sampai malam untuk turun, aku sudah berjam-jam berada di langit." "Yah, bagus untuk berhati-hati." Tang Zichen berkata, "Tapi memang benar aku tiba-tiba datang menemuimu tentang sesuatu yang kecil, dan suasana hatiku sedang tidak baik hari ini, jadi aku datang untuk berbicara denganmu." "Mengapa kamu tidak dalam suasana hati yang baik? Apakah ini tentang mesin terbangmu?" "Benar." Mu Qianji berkata, "Sebenarnya, saya sudah menebaknya. Hari itu Anda menggunakan perangkat terbang dan membuat beberapa klan-klan iblis saya tidak berdaya untuk melakukan apapun dengan Anda. Masalah ini telah menyebar seperti orang gila di wilayah sekte iblis. Semua orang mengatakan bahwa mesin terbang milikmu itu adalah harta sihir kuno, dan aku yakin bahwa jika berita ini sampai ke aliansi adil pasti kamu telah mendapatkan harta sihir kuno. Benar, aliansi bela diri ingin mengundang saya ke tempatnya untuk makan malam. Hehe, saya kira dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk bertanya kepada saya tentang perangkat terbang. Juga, setelah saya memberitahu kakak saya tentang mesin terbang, besar saudara menyuruh saya untuk segera melaporkan ke divisi saya bahwa hal ini akan menyebabkan bencana hutan perang." Anda berkata, tidak bisa berkata-kata atau tidak. Oh, itu memang lelucon. Tapi sayangnya orang-orang di dunia ini tidak memahaminya, jadi sudah bisa diduga orang mengira itu adalah harta sihir kuno. Tang Zichen berkata, "Saya benar-benar terganggu dengan masalah ini, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Saya bukan siapa-siapa untuk mengikutinya, saya takut divisi saya terlibat sebagai hasilnya. Sekarang, sekutu adalah orang pertama yang mencari saya, dan hanya akan ada lebih banyak di masa depan." Mu Qianji berkata, "Kalau begitu beritahu Master Aliansi Bela Diri bahwa perangkat terbang Anda bukanlah harta sihir kuno, itu hanya produk teknologi yang dapat dibeli di dunia lain dengan uang. Atau Anda menjelaskan kepada Master Sekutu bahwa mesin terbang Anda membutuhkan energi, singkatnya, jelaskan padanya." Tang Zichen mencibir, "1000 ekstrim, Anda berpikir terlalu baik tentang orang-orang kami yang baik. Menjelaskan produk teknologi kepada mereka. Siapa lagi di dunia ini, selain Anda, yang tahu apa itu teknologi? Selain itu, jika saya menjelaskannya, saya akan mengekspos dunia lain, dan cepat atau lambat orang-orang yang membentuk pasangan akan melewati jurang maut dan menuju ke dunia lain. Pada saat itu akan menjadi bencana besar bagi dunia lain." Mu Qianji mengangguk, benar, dua dunia, seseorang akan selalu menghadapi bencana, itu memang masalah.
Tang Zichen berkata alasan mengapa harta sihir adalah karena, langka, jika dunia ini dipenuhi dengan mesin terbang, maka itu tidak terlalu langka. Bagaimana kalau saya pergi ke dunia lain dan menjual beberapa ratus di antaranya? Petik 2. Apa, beberapa ratus grosir? Mu Qianji terkejut. Ya, pada saat itu, dunia ini akan dipenuhi dengan mesin terbang, jadi dunia persilatan ini, jika ingin membuat malapetaka tidak akan bisa menariknya karena merangkul. Ada terlalu banyak orang dengan mesin terbang. Mu Qianji tidak bisa berkata apa-apa, jika Anda menjual beberapa ratus lebih Anda akan kehilangan keunggulan mesin terbang Anda. Selain itu Anda tidak bisa begitu saja memberikan satu ketika Anda melihat seseorang. Hahaha, Qianji, kamu menganggapku terlalu konyol. Lagi pula, aku punya ide sekarang. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Kamu akan tahu nanti. Tang Zichen tiba-tiba memunculkan sebuah ide. Di dunia ini, entah itu aliansi yang benar atau sekte iblis, jika hubungan Tang Zichen dengan Mu Qianji menyebar, dia tidak hanya akan diburu dan dibunuh oleh sekte iblis, tetapi juga oleh orang benar. Sekte. Di masa lalu, Tang Zichen hanya khawatir tentang masa depan hari ini, takut dia akan diburu oleh iblis yang saleh. Namun, Tang Zichen tiba-tiba memunculkan ide. Tang Zichen akan pergi ke dunia lain, grosir beberapa ratusan mesin terbang, dan kemudian orang kuat manapun yang mau mengikuti Tang Zichen akan mengiriminya mesin terbang. Pada saat itu, Tang Zichen akan menyebarkan pesan ke sungai dan danau. Ayo, harta sihir kuno akan diberikan, jika kamu mengikuti Tang Zichen dan bergabung dengan sekte yang diciptakan oleh Tang Zichen, kamu dapat memberikan sihir harta karun. Pada saat itu, pasti akan ada banyak orang kuat yang akan mengikuti Tang Zichen untuk mendapatkan harta sihir, dan pada saat itu, siapa yang berani menghentikan Tang Zichen bersama Mu Qianji dari faksi yang saleh dan iblis? Dia dapat memilikinya anak jika dia mau, dan dua jika dia mau. Tang Zichen tertawa. Sebelumnya, mesin terbang masih menjadi masalah yang mengganggunya, tapi sekarang, memanfaatkannya dengan baik akan menjadi alat yang ampuh. Tentu saja, ketika Tang Zichen pergi ke grosir mesin terbang, dia membuat kesepakatan dengan para ilmuwan dari dunia lain bahwa setiap mesin terbang harus diatur dengan sistem kontrol program master, dan sesekali, dia harus menemukan Tang Zichen, dan masukkan kata sandi sidik jarinya sebelum dia dapat terus menggunakannya, sehingga Tang Zichen tidak takut pada mereka yang menerima mesin terbangnya dan tidak mendengarkannya. Yai, aku terlalu pintar. Aku harus memanfaatkan produk teknologi dari dunia lain untuk membuat kehidupan yang baik untuk diriku sendiri di dunia ini. Sekte apa yang layak, kultus setan apa? Aku, Tang Zichen, adalah bagian dari membangun kekuatan ketiga dari sekte tengah. Ambisi Tang Zichen tinggi. Apa yang Anda pikirkan? Haha, Cici, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Mau kemana? Ini sudah larut. Tang Zichen terkekeh. Apa kamu ingin menahanku di sini? Kalau begitu tolong, apakah aku tidur di ranjang yang sama denganmu? Jika demikian, maka aku akan tinggal demi menghindari masalah. Mu Qianji mendengus. Kamu sedang berpikir, hanya berpikir sebelum kamu melewati pintu. Hanya memikirkan apa? Astaga, kamu tahu. Haha, baiklah. Jangan menggoda lagi, aku akan pergi sekarang, aku menuju ke dunia lain. Ah, kamu benar-benar pergi ke grosir pesawat, ya? Tentu saja, toh tidak ada jalan keluar bagiku, di masa depan ketika perselingkuhan kita terungkap kita juga akan diburu oleh orang benar dan iblis, dan kita juga akan dikeluarkan dari sekte dan seterusnya, jadi lebih baik merencanakan ke depan sekarang daripada menjadi pasif pada saat itu. Selama saya memiliki sekumpulan mesin terbang di tangan saya tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat yang tidak mau mengikuti saya. Tidak setiap orang kuat tidak berada di kedua sisi positif dan jahat. Zichen, itu bukan ide yang baru saja kamu katakan, kan? Hehe, iya. Wow, itu sangat bagus. Ketika saatnya tiba, jika kita benar-benar diburu oleh iblis yang baik, maka kita akan memulai rencana ini. Seperti yang ada dalam pikiranku, aku sedang menuju ke dunia lain sekarang untuk mendapatkan kelompok ilmuwan itu untuk belajar dan meneliti dan membantuku membuat sekumpulan mesin terbang.
Aku juga akan pergi, kata Mu Qianji. Kamu yakin? Tentu saja, ayahku tidak mengizinkanku meninggalkan markas penyihir itu menyebalkan. Yah, kalau begitu kita akan melakukan perjalanan ke dunia lain bersama-sama. Tapi, kamu hanya punya satu mesin terbang. Sederhana saja, kita akan mengikat dua bangku menjadi satu, lalu aku akan duduk di atas bangku dan kamu akan terbang bersamaku. Tentu saja, bangku itu harus sangat kokoh, terbuat dari besi halus yang terbang tidak boleh. Mu Qianji sedang sibuk. Bangku jenis ini yang kita miliki di sini, di penjara surgawi, khusus digunakan untuk menjebak tahanan. Saya akan mengambil dua. Bagus. Mu Qianji segera pergi ke penjara surgawi dan mengambil dua bagian dari baja halus bangku yang sangat kokoh. Juga baik ketika bangku ini dikunci, tidak ada cara untuk keluar darinya. Sama seperti itu, Tang Zichen hanya membuat bangku yang dihubungkan bersama, dan kemudian dengan tenaga mesin terbang itu terbang ke langit dalam waktu singkat. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Yai. Mu Qianji duduk di depan, dengan gembira membuka tangannya seolah-olah dia adalah seekor burung yang melarikan diri dari sangkar burung. Tang Zichen mengambil kendali mesin terbang dan terbang menuju jurang maut. Menambahkan bangku memang cukup bagus, Anda bisa duduk dan terbang. Namun, kecepatan mesin terbang sedikit melambat tapi tidak banyak. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di jurang maut. Karena saat itu malam, mereka hanya bisa menggunakan cahaya bulan, tapi mereka bisa melihat jurang maut dengan jelas. Melompat langsung dari jurang maut, Mu Qian bertanya. Ya, kami akan menyembunyikan bangku itu di sini dan menggunakannya saat kami kembali. Mengapa kita tidak duduk di bangku dan melewatinya bersama? Bangku itu terlalu besar untuk dimasuki, saya khawatir, tetapi ketika kami semua terjebak dalam kunci mekanisme, mereka menghilang, dan ketika hanya satu dari kami yang keluar, saya khawatir kami tidak dapat membawa barang yang besar. Selain itu, saat kita tiba di belahan dunia lain, aku punya seseorang untuk meninggalkan kapal terbang di sana. Bagus. Tang Zichen menyembunyikan bangku, memegang tangan Mu Qianji, dan melompat ke jurang maut. Detail penyeberangan titik persimpangan spasial tidak akan terulang. Segera, mereka tiba di dunia lain, makam 1000 gunung. Tang Zichen tiba di sebuah kediaman di dekat makam pegunungan 1000, yang merupakan kediaman Gao Feng Shui. Mu Qianji berkata, 2 dunia, waktu bahkan disinkronkan ketika kami menyeberang itu malam, dan ketika kami tiba di sini itu juga malam. Ya, benar-benar sinkron, orang-orang di sisi ini sedang tidur, dan orang-orang di sisi lain juga sedang tidur. Sungguh dunia yang menakjubkan, bagaimana struktur alam semesta ini. Ngomong-ngomong, ketika kita menyeberang, kita melihat banyak kuburan di persimpangan ruang. Apakah itu kuburan yang sebenarnya? Ayolah, itu bukan sesuatu yang bisa kita pahami sama sekali. Kita hanyalah semut sebelum dunia dan alam semesta. Bagaimana semut bisa mengetahui ketebalan langit? Juga, Tang Zichen berteriak, Gao Feng Shui, bangun. Sesaat kemudian, Gao Feng Shui terbang keluar. Ini kakak Tang. Ketika Gao Feng Shui melihat Mu Qianji lagi, dia terkejut dan berkata dengan ketakutan, penyihir. Mu Qianji dengan sengaja membuat ekspresi galak pada Gao Feng Shui dan berkata, Gao Feng Shui, kamu bahkan bergabung dengan Liu Qian, Nan San Yun, dan Old Lord River untuk memasang jebakan kunci mesin untuk menyakitiku, dan hari ini aku di sini untuk membalas dendam padamu. Senior, selamatkan hidupku. Gao Feng Shui mengencingi celananya dengan ketakutan saat dia diambil darimu. Kekuatan penindas yang sangat kuat dirasakan di 1000 ekstremitas dan jelas bahwa kekuatan satu sama lain sama sekali tidak tinggi. Hahaha, Tang Zichen berkata, baiklah, 1000 jadi, jangan menakuti keluarga. Mu Qianji menjulurkan lidahnya. Gao Feng Shui, Mu Qianji bukan lagi penyihir, dia sudah sembuh. Gao Feng Shui menyeka keringat dinginnya dan bertanya, kalian, dari mana kalian berasal? Tang Zichen benar-benar takut Gao Feng Shui akan melewati makam 1000 gunung dan melakukan perjalanan ke dunia lain, jadi dia berbohong, kami tinggal di gunung di sebelah makam 1000 gunung, dan telah menyembuhkan Mu Qianji selama ini,
Jadi jangan-jangan beritahu siapapun tentang ini dan jangan pergi ke makam 1000 gunung. Bagus. Bagaimana jika saya menerbangkan kapal? Di sana, Tang Zichen dan Mu Qianji mengambil kapal terbang dan langsung menuju ke Kekaisaran Yanhuang. Sekitar seminggu kemudian, mereka tiba di kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang. Kakak Zichen. Begitu mereka mendarat, Xiao Meng adalah orang pertama yang melihat dan terbang. Xiao Meng. Mu Qian benar-benar tersenyum sedikit pada Xiao Meng. Iblis Mu Qianji. Xiao Meng sedikit teliti, lagi pula, Mu Qianji memberi mimpi buruk pada semua orang pada awalnya. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, jangan takut, sekarang Mu Qianji adalah orang yang baik, juga, dia adalah pacarku sekarang. Mu Qianji tersipu dan mendengus, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah pacarmu? Tang Zichen tertawa, siapa bilang itu istriku di kuil kepala iblis, kenapa kamu tidak mengakuinya sekarang? Aku tidak ingat. Mu Qianji dengan licik berdebat seperti anak manja. Xiao Meng memandang mereka berdua, hanya menggoda dan sedikit malu. Kakak Zichen. Tang Zichen sedang sibuk, maaf, Xiao Meng, haha, pergilah kumpulkan semuanya. Tang Zichen dan Mu Qianji duduk di aula utama, dan segera, semua orang datang. Zichen, mengapa kamu di sini begitu cepat? Kupikir kamu akan berada di sini selama 1 tahun lagi. Li Xuaner bertanya. Xuaner, aku akan datang dan tinggal selama beberapa bulan mulai sekarang kapanpun aku bebas. Tang Zichen memeluk Xuaner. Alis Mu Qianji terkunci, Tang Zichen, yang baru saja menggodanya, sekarang berpelukan dengan wanita lain, tampak agak tidak nyaman di dalam. Mu Qianji menghibur dirinya sendiri, tidak apa-apa, aku sudah tahu dia punya wanita lain, aku harus santai, karena aku menerimanya, aku akan menerima takdirku. Tang Zichen masing-masing memeluk Liu Xiangyun, Su Meiqian, Sangguan Rou, dan Qi Suiyun, satu persatu, bergiliran mencium mereka. Mu Qianji duduk di sana, sungguh terlihat seperti menahan banyak rasa sakit, dan pada akhirnya, dia hanya menutup matanya. Pada akhirnya, Tang Zichen berjalan kembali ke Mu Qianji, di wajah Mu Qianji juga mencium, Mu Qianji menatap Tang Zichen, sedikit tertekan untuk duduk di sampingnya. Tang Zichen adalah orang yang berkata, Qianji, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa mereka semua menjadi lebih muda? Dan apakah kekuatan dan alamnya meningkat pesat? Baru saat itulah Mu Qianji terkejut dan berkata, itu memang benar. Liu Yue berkata, Mu Qianji, akhirnya bertemu denganmu lagi, melihatmu dan kakak Tang dengan penuh kasih sayang, kami juga sangat bahagia, aku ingin mengirimkan berkatku untukmu, juga aku ingin berterima kasih karena telah memberiku hadiah seperti itu, kesempatan besar, hehehe, terima kasih. Wang Xing dan yang lainnya juga berkata, ya, saya juga ingin berterima kasih. Mu Qianji sibuk berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak tahu pedangku memiliki efek ini, karena ini adalah kesempatanmu, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Su Meiqian datang dan meraih tangan Mu Qianji dan berkata, sekarang kamu juga wanita Tang Zichen, dan kamu lebih muda dariku, maka aku akan cukup berani untuk memanggilmu saudara perempuan Qianji, dan kita semua akan menjadi saudara mulai sekarang pada... Mu Qianji sibuk menarik tangannya dan berkata dengan sangat tidak nyaman, aku belum siap, jangan seperti itu dulu. Su Meiqian terlihat agak malu, dia berpikir bahwa di masa depan, Mu Qianji akan menjadi seperti Liu Xiangyun, Li Xuaner dan yang lainnya, semua orang akan menjadi saudara perempuan. Bagaimana mereka tahu bahwa meskipun Mu Qianji telah membujuk dirinya untuk menerima takdirnya dan menerima kenyataan bahwa Tang Zichen memiliki begitu banyak wanita, dia benar-benar tidak dapat melakukannya saat ini jika dia benar-benar ingin dia menjadi seperti saudara perempuan dengan Su Meiqian dan yang lainnya. Dia masih meyakinkan dirinya untuk tidak keberatan, jadi bagaimana dia bisa menjadi saudara perempuan dengan begitu mudah? Tang Zichen sepertinya telah melihat hati Mu Qianji dan berkata dalam hati, sepertinya aku harus menemukan waktu untuk melakukan sesuatu tentang Mu Qianji, sehingga dia hanya bisa menjadi wanitaku dengan jujur dan tidak memiliki begitu banyak pikiran yang berantakan.
Tang Zichen berpikir, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk datang ke dunia ini dan menyingkirkan Mu Qianji. Lagi pula, dia sudah tidak muda lagi, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan masa mudanya lagi. Namun, Mu Qianji sangat kuat. Tang Zichen belum tahu apakah dia cocok untuknya. Jika dia tidak mau, masih satu hal untuk bisa menindasnya. Tang Zichen pusing memikirkannya, semua wanita lain mudah ditaklukkan, hanya Mu Qianji yang sulit ditaklukkan. Apapun yang terjadi, temukan kesempatan untuk mencoba. Zichen, kamu kembali kali ini, itu bukan sesuatu yang penting, kan? Yan Qiang bertanya. Tang Zichen berkata, ya, saya memiliki sesuatu yang penting. Saya ingin menemukan sekelompok ilmuwan dari sebelumnya dan membuatkan saya beberapa ratus mesin terbang yang ingin saya bawa ke dunia lain. Mengapa kamu perlu mengambil begitu banyak? Bawa terlalu banyak dan kamu akan kehilangan keuntungan terbangmu. Semua orang bingung. Tang Zichen tersenyum, sejujurnya, hanya karena aku satu-satunya mesin terbang di dunia, jadi di sungai dan danau dunia itu, mesin terbangku dikatakan sebagai harta ajaib yang tersisa dari masa lalu kuno. Cepat atau lambat, di masa depan, banyak orang akan datang ke pintu saya dan meminta saya untuk menyerahkan harta sihir saya. Dunia seni bela diri akan menyebabkan malapetaka. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan mati dalam kuno ini, pertempuran, harta karun ajaib. Hahaha, semua orang tertawa mendengar berita itu seolah-olah itu adalah lelucon. Itu terlalu lucu, harta sihir kuno. Ya ampun, aku benar-benar tidak berpikir bahwa mesin terbang yang bagus akan berubah menjadi senjata ajaib. Itu akan mengambil kapal terbang dunia kita, ponsel komputer, dan yang lainnya di sana. Ponsel tidak berguna untuk dibawa, tidak ada satelit di dunia itu. Tang Zichen berkata, baiklah, semuanya, jangan tertawa. Sebenarnya saya pikir itu lucu pada awalnya. Menertawakan orang-orang itu sangat lucu, tetapi tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan pikirkanlah itu normal. Saya sekarang mencari ilmuwan untuk membangun sekumpulan mesin terbang, dan di masa depan saya akan dapat menggunakannya untuk membangun kekuatan saya sendiri di dunia lain. Saat kekuatan saya sendiri dibangun, saya akan dapat membawa Anda ke sana dan ke sana tidak akan ada bahaya. Baiklah, kalian semua turun, kita akan berkumpul untuk makan malam-malam ini, kata Tang Zichen. Pada saat ini, Yan Long bertanya dengan nakal itu, Senior Mu Qianji, pedang bulan burial Anda karena memiliki efek yang sangat besar, dapatkah Anda juga membiarkan kami, Yan Qiang dan Long Tianqin, juga melakukannya bersama-sama? Kami pasti akan melakukannya, bersyukur. Yan Yu dan Long Tianqin memandang Mu Qianji dengan penuh kerinduan. Mu Qianji berkata langsung, maaf, soal itu Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tapi jika aku menemukan cara menggunakan pedang bulan burial di masa depan, aku bisa membantumu. Oh, begitu. Yan Long tampak sedikit menyesal. Tang Zichen berkata, ribuan orang tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu mengapa pedang Burit Moon dapat membuat orang menjadi jenius dan muda, tapi jangan khawatir, setelah dia menemukan rahasianya, dia pasti tidak akan melupakanmu, teman-teman. Terima kasih kalau begitu. Baiklah, belum terlambat, aku akan mencari para ilmuwan dulu. Setelah itu, Tang Zichen mendatangi para ilmuwan. Tang Zichen memberitahu mereka idenya ingin membuat sekumpulan mesin terbang, yang harus dibuka kuncinya oleh Tang Zichen setiap 6 bulan untuk terus menggunakannya, dan seterusnya. Para ilmuwan memahami niat Tang Zichen, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan dibuat secepat itu dalam waktu singkat. Mereka memberi Tang Zichen waktu 3 tahun untuk membangun lebih dari 100 mesin terbang. Tang Zichen setuju. Setelah itu, Tang Zichen kembali ke kota Wangjing dan tinggal bersama beberapa wanita selama beberapa malam. Sudah hampir sebulan sejak terakhir kali dia pergi, jadi Anda mengerti. Setelah berlama-lama dengan para wanita itu selama beberapa hari, Tang Zichen harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Mu Qianji. Suatu hari Tang Zichen mengajak Mu Qianji ke sebuah restoran di kota Wangjing untuk makan malam sendirian. Mengapa kamu mengajakku keluar sendirian?
Mu Qianji bertanya. Setelah datang ke sini, Mu Qianji belajar seni bela diri sendiri setiap hari, dan jarang bertemu dengan Tang Zichen, yang telah menemani para wanita itu selama beberapa hari terakhir. Kamu tidak akan marah karena aku tidak punya waktu untuk menemanimu beberapa hari ini, kan? Apa yang bisa membuatku marah? Bisakah aku marah sehingga kamu hanya bisa mencintaiku dengan sepenuh hati, kata Mu Qianji dengan wajah tenang. Ketika Tang Zichen melihat wajah tenang Mu Qianji, dia merasa seperti kembali ke awal lagi. Sepertinya kamu benar-benar cemburu di dalam. Ketika aku mencium mereka satu persatu saat aku pertama kali datang hari itu, kamu sepertinya sangat tidak nyaman. Tidak, aku pasrah pada takdirku yang menyuruhku untuk jatuh cinta padamu. Tang Zichen memegang tangan Mu Qianji dan berkata, Qianji, aku. Baiklah, jangan mengatakan kata-kata yang tidak berarti, mari langsung ke intinya. Aku khawatir pertemuanmu denganku sendirian hari ini lebih dari sekadar makan malam. Tang Zichen tersenyum dan berkata, baik, terus terang. Ribuan orang, aku ingin tidur denganmu. Haha, aku tahu itu. Apa? Kamu bisa menebaknya? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. 1000 jie, mari kita tinggal di restoran ini malam ini. Mu Qianji menggelengkan kepalanya, kami belum menikah, bagaimana aku bisa melakukannya denganmu? 1000 jie, sayang sekali kamu juga sudah menyeberang, kamu sudah menyeberang begitu lama dan masih sangat feodal. Tahukah kamu bahwa di dunia ini perilaku pranikah sangat normal? Salah, meskipun aku juga telah hidup di dunia ini selama 11 tahun, aku tidak menyetujui wanita di dunia ini yang begitu tidak mencintai. Jika aku menyetujuinya, maka aku takut setelah tinggal di sini selama 11 tahun, aku mungkin akan memilikinya, tidur dengan seorang pria untuk mengatasi kesepianku. Tang Zichen meraih tangan Mu Qianji dan berkata, aku tidak peduli, kamu tidak muda lagi, aku harus menghabisimu hari ini. Hahaha, kamu sangat besar kepala, belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksaku, kata Mu Qianji sekaligus. Alis Tang Zichen berkerut. Mu Qianji sangat menolak untuk tidak memberikan dirinya sendiri, merasa tidak enak di hatinya. Tang Zichen bertanya, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku merasa nada suaramu tiba-tiba berubah. Mu Qianji tertekan, aku sangat mencintaimu, dan aku meyakinkan diriku sendiri, tapi aku kesulitan meyakinkan diriku sendiri untuk membagimu dengan sekelompok wanita lain. Singkatnya, jika aku memiliki pria lain selain kamu juga, dan aku membiarkan kamu dan pria lain berbagi aku bersama, bagaimana perasaanmu? Haha, konyol, kalau begitu aku akan membunuh semua pria lainnya, kata Tang Zichen dengan tamparan di atas meja. Mu Qianji tertawa getir, ya, dulu aku juga ingin membunuh semua wanitamu itu. Tang Zichen tertegun di sana. Tang Zichen, beri aku sedikit waktu lagi, aku perlu waktu untuk meyakinkan diriku sendiri. Setidaknya, dulu aku berpikir untuk membunuh semua wanitamu itu, tapi sekarang aku berpikir bahwa aku tidak keberatan, aku sudah perlahan meyakinkan diriku sendiri. Mu Qianji memohon. Tang Zichen mengangguk, bagus, aku bisa memberimu waktu, lalu malam ini kita. Aku tidak akan memilikinya bersamamu sebelum kita menikah. Selain itu, kamu tidak kekurangan wanita sama sekali. Begitu lampu mati, setiap wanita sama saja, kamu bisa memperlakukanku seolah-olah aku. Mu Qianji tegas. Oh, Tang Zichen tersenyum tak berdaya. Yah, kamu unik dan berbeda. Mu Qianji berkata, mungkin, yang kamu butuhkan adalah, seperti hewan peliharaan yang patuh, seorang wanita yang siap membantumu untuk segalanya, seperti Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, mereka semua seperti itu, mereka patuh pada Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika Anda menikahi 10 rumah, mereka juga mendukung. Ini dapat menunjukkan bahwa Anda sangat mendominasi, bukan? Sayangnya, saya bukan wanita seperti itu. Oke, hentikan, Tang Zichen, kita belum pernah bertarung sejak kita kembali ke dunia lain. Hari ini apakah kamu berani melawanku? Tang Zichen mendengus, apa yang perlu ditakutkan, karena kamu adalah seorang wanita dengan kepribadian yang sangat berbeda sehingga kamu tidak ingin membagi priamu dengan orang lain. Biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menuntut begitu banyak.
Bagus. Tubuh Mu Qianji bergerak dengan gemerincing, melewati atap dan berdiri di atas ubin. Tang Zichen juga terbang dalam sekejap dan keduanya saling berhadapan. Mu Qianji memegang pedang bulan pemakaman di tangannya dan pakaiannya tidak berangin, kehadiran yang sangat kuat. Di tangan Tang Zichen, di sisi lain adalah pedang Drinking Blood, meskipun itu bukan kualitas terbaik apalagi dibandingkan dengan pedang Burit Moon, itu juga bukan barang biasa. Orang-orang di dalam restoran merasakan niat pertempuran yang kuat di atap dan terbang keluar, dan tiba-tiba, banyak orang berkumpul di sekitar. Tang Zichen tahu bahwa Mu Qianji sangat jenius, ditambah lagi ada Burit Moon Sword, jadi pasti tidak mudah untuk menghadapinya. Lakukan, kata Tang Zichen, membunuh ke arah Mu Qianji. Tang Zichen melakukan teknik pedang turun naga, dan dengan tebasan keras peluit pedang terdengar seperti raungan naga, menyapu ke arah Mu Qianji dengan momentum yang selalu berubah dan misterius. Pedang Burit Moon di tangan Mu Qianji menebas dadanya, dan gelombang ki yang luar biasa datang. Sial! Tang Zichen terkejut, momentum vulkanik Mu Qianji ini sekuat perasaan seseorang yang berdiri di pantai dan tsunami setinggi 10 meter yang mengalir deras di atas laut. Hanya ada satu pikiran di hatiku, putus asa. Ya, niat pedang Mu Qianji semuanya mengungkapkan perasaan putus asa, bahkan Tang Zichen tidak lebih dari itu. Dang-dang. Pedang mereka langsung terjalin, dan dalam sekejap lebih dari selusin gerakan dilakukan. Niat pedang Mu Qianji yang sangat putus asa tidak memaksa Tang Zichen untuk mundur, tetapi pedang Tang Zichen juga tidak mengusir Mu Qianji. Pada saat ini, Mu Qianji sangat terkejut di dalam. Mu Qianji awalnya berpikir bahwa Tang Zichen pasti bukan lawannya, dan juga Mu Qianji berpikir bahwa dia sama sekali bukan lawan siapapun di alam leluhur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Zichen akan begitu kuat ilmu pedangnya. Sepanjang waktu memberi orang perasaan misterius dan tak terduga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan pedangnya. Ya Tuhan, aku meremehkannya. Kedalaman seni bela dirinya tidak bisa dipercaya. Aku memiliki pedang bulan burial, tapi aku bahkan tidak bisa mengusirnya. Jika dia juga memiliki pedang luar biasa yang mirip dengan pedang bulan burial, aku takut aku akan kalah, kata Mu Qianji dalam hati. Dan di dalam Tang Zichen juga dikejutkan oleh kekuatan Mu Qianji. Tidak heran dia begitu menuntut dan tidak mau berbagi pria dengan wanita lain. Sepertinya dia memang memiliki kualifikasi, karena dengan bakatnya ini, dia bisa menghasilkan banyak uang. Pria di dunia menjilat kakinya, mengapa dia harus diizinkan berbagi pria dengan wanita lain? Naga ilahi tidak menyesal. Bulan patah naga langit. Tang Zichen melakukan dua gerakan hebat berturut-turut, dan terlebih lagi Tang Zichen membawa niat perubahan ilmu pedangnya ke titik ekstrim. Namun, Mu Qianji tampaknya tidak mengerahkan upaya apapun. Pedang itu dengan lembut membelai, dan momentum vulkanik dari pedang itu tampaknya mematahkan pedang Tang Zichen. Senyum dewa jahat. Mu Qianji tiba-tiba melompat ke udara dengan pedang. Pedang ini, dia juga melakukan gerakan hebat. Tang Zichen merasa bahwa meteor di langit jatuh ke arahnya, tidak ada cara untuk menghindarinya, dan tiba-tiba memberikan perasaan yang sangat dingin. Tang Zichen merasa dia akan kalah karena dia benar-benar tidak bisa menangkap pedang Mu Qianji ini, itu terlalu kuat. Namun, Tang Zichen masih melawan pedang Mu Qianji ini dengan pedang yang paling banyak berubah tubuhnya seperti perisai yang dibentuk oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Tang Zichen sedikit memiringkan tubuhnya dan mematahkan gerakan Mu Qianji ini. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam. Mu Qianji terlalu kuat. Tang Zichen tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Mu Qianji berhenti dan berkata, tidak perlu melanjutkan. Tang Zichen, ilmu pedangmu terlalu dalam. Aku tidak percaya diri untuk menang melawanmu. Kenapa aku yang harus mengatakan itu? Aku tidak percaya diri untuk menang melawanmu, kata Tang Zichen. Mu Qianji tersenyum, ngomong-ngomong, kamu layak menjadi pria yang aku suka. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Aku menggunakan Burial Moon Sword, tapi sayangnya bahkan tidak bisa menang melawanmu. Jika kamu juga memiliki Burial Moon pedang, aku khawatir aku akan kalah darimu. Hehe, senjatanya bukan yang utama, kuncinya masih seni bela diri. Qianji, kamu sangat kuat sehingga aku harus mengagumimu.
Tang Zichen tersenyum, semakin kuat Mu Qianji, semakin Tang Zichen ingin melakukannya, memilikinya seperti di dalam itu adalah keinginan yang sangat aneh. Masa depan Mu Qianji benar-benar sangat kuat, dan pedang bulan burialnya memiliki potensi rahasia tersembunyi. Seseorang dengan keberuntungan seperti itu, Tuhan tahu akan menjadi orang seperti apa dia di masa depan. Mungkin, di masa depan Tang Zichen bahkan mungkin tidak layak untuk mengangkat sepatunya. Tang Zichen sedikit menakutkan ketika dia memikirkannya. Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan terus menjadi lebih kuat dan tidak akan pernah ditarik oleh Mu Qianji. Jika tidak, bahkan jika Mu Qianji masih mencintainya, Tang Zichen sendiri tidak akan berani memanjat tubuhnya. Baiklah, ayo kembali. Mu Qianji memandangi banyak penonton, meletakkan pedangnya dan terbang dengan gagah berani. Sosoknya yang kuat membuat penonton itu terdorong untuk menyembah. Tang Zichen memikirkannya, itu juga benar, sosok yang sangat kuat. Biarkan dia dikenal sebagai saudara perempuan Liu Xiangyun, Su Meiqian, Li Xuaner dan lainnya. Bagaimana ini mungkin? Tang Zichen bahkan ragu jika dia bisa mengikutinya di masa depan. Tang Zichen merasakan krisis. Su Chen, kapan kita akan kembali ke dunia lain? Tang Zichen akan segera berusia 31 tahun, beberapa bulan lagi akan ada tahun baru, waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Anda dapat kembali kapan saja, kumpulan mesin terbang itu tidak diproduksi begitu cepat, akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk dikirimkan. Jika kamu kembali sekarang, kamu tidak harus pergi ke perjamuan Martial Lord. Tang Zichen tersenyum, ya. Bukankah kamu bilang kamu tidak pergi sebelumnya? Haha, aku siap untuk pergi sekarang, dan aku akan memberinya mesin terbang itu. Kamu konyol, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? 1000 ekstrim, saya tidak pernah bisa mengungkapkan informasi tentang dunia ini, jadi saya hanya bisa memberikan hal ini yang akan menyebabkan perselisihan di dunia persilatan kepada Tuan bela diri. Tapi jangan khawatir, mesin terbang yang saya berikan kepadanya, saya punya ilmuwan memodifikasi program itu hanya dapat digunakan selama 3 tahun, setelah 3 tahun Anda harus menemukan saya untuk membukanya. Pada saat itu, mesin terbang di tangan sekutu hanya akan menjadi salah satu dari ratusan mesin terbang yang saya miliki, Grosir. Bagaimana dengan dirimu? Hei, ada cadangan. Ilmuwan membuat 2 di tempat pertama, yang lebih buruk dan yang lebih baik. Saya membawa yang lebih baik, yang cadangan lebih buruk. Saya memberikan yang cadangan kepada Wukie. Saya menyimpan memilikinya, secara diam-diam. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Tang Zichen berkata, sebelum saya kembali, saya ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Tempat apa? Di dunia ini, meskipun tidak ada klan, ada sekelompok binatang buas yang kuat. Aku ingin pergi ke hutan 10.000 binatang, dan juga kerajaan kera air. Mengapa kamu ingin pergi ke tempat-tempat ini? Sejujurnya, ketika aku dalam kesulitan di hutan 10.000 binatang, selain beberapa saudara, aku punya teman binatang bumi. Aku memanggilnya api kecil. Tidak ada tempat untuk ditemukan, dan aku ingin pergi dan melihat jika aku bisa menemukannya. Itu binatang api itu, bukan? Ya, oke, aku akan pergi denganmu. Oke. Tang Zichen menuju ke hutan 10.000 binatang bersama Mu Qianji keesokan harinya. Langsung mengemudikan kapal terbang ke hutan 10.000 binatang. Tang Zichen meratap peristiwa datang ke hutan 10.000 binatang saat itu masih segar dalam pikiranku hari ini. Saat itu, sekelompok dari kami berhati-hati karena takut bertemu dengan binatang buas yang kuat, tetapi sekarang kami di sini lagi. Hehe, kita hampir mendatar. Mu Qianji berkata, kekuatanmu saat ini, tentu saja kamu bisa berjalan secara horizontal. 10.000 raja binatang dari hutan 1.000 binatang mungkin bukan lawanmu. Haha, apakah itu lawanku atau bukan? Ini benar-benar perlu diketahui. Ayo pergi menemui Raja 10.000 binatang yang telah lama dihormati. Di masa lalu, bahkan 10.000 Fatian tidak berani untuk temui Raja 10.000 binatang. Aku ingin melihat seberapa kuat itu. Tang Zichen dan Mu Qianji langsung menuju ke inti hutan 10.000 binatang, dan segera tiba di inti hutan 10.000 binatang. Tang Zichen memarkir kapal terbang di langit, lalu melompat ke tanah.
Tang Zichen tidak tahu persis di mana Raja 10.000 binatang berada, jadi dia hanya bisa turun dan bertanya terlebih dahulu. Seekor binatang buas yang telah berkultivasi hingga puncak alam persatuan juga memiliki kecerdasan seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Tang Zichen langsung menginjak macan kumbang di puncak alam persatuan di tanah ini. Tirai terlalu sombong. Katakan, di mana Raja Binatang Buas? Don Zichen bertanya dengan serius. Aku berkata, jangan bunuh aku. Macan kumbang memancarkan fluktuasi mental yang menakutkan, dan Tang Zichen mungkin tahu artinya dari fluktuasi mentalnya. Pada saat ini, panter hitam belum berbicara, dan tiba-tiba ada nafas yang bergetar di udara. Tang Zichen dan Mu Qianji sibuk melihat ke atas tidak jauh dari sana, makhluk besar terbang di udara. Mu Qianji berkata dengan kaget, ini, naga. Ya Tuhan, tidak mungkin, bukankah Augurs sudah punah? Tang Zichen juga mengerutkan alisnya, sepertinya itu memang naga Jiao. Jiao lebih mirip ular daripada naga, karena Jiao hanya akan menjadi naga sejati jika berevolusi lagi. Ular berevolusi dan menjadi Jiao, dan Jiao berevolusi kembali dan menjadi naga. Ular masih ada di mana-mana di dunia ini, tetapi Jiao tidak lagi terlihat oleh siapapun, apalagi naga sejati, yang sudah menjadi spesies legendaris. Saat ini di hutan 10.000 binatang, melihat seorang Jiao, Tang Zichen dan Mu Qianji keduanya sangat terkejut. Jiao itu sangat bangga dan berkata, mencariku. Ya, dia berbicara secara langsung, bukan dengan gelombang roh, karena, dibandingkan dengan binatang buas lainnya, Jiao jelas merupakan spesies yang jauh lebih berkembang, dan binatang buas yang kuat seperti panter hitam dan lainnya hanya berada pada level yang sama dengan ular yang kuat. Naga Jiao hitam, aku tidak menyangka masih ada Jiao di dunia ini. Manusia rendahan, spesies lemah, apakah kamu di sini untuk mati? Black Jiao berkata jauh di atas yang lain. Hahaha, spesies manusia yang lemah. Tang Zichen terhibur dengan nada Jiao ini. Jiao ini mampu mengucapkan kata-kata manusia secara langsung, dan kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia, itu memang tidak sebanding dengan binatang buas lainnya. Mu Qianji mendengus, meskipun aku terkejut masih ada Jiao di dunia ini, bukan berarti kami takut padamu. Aku pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa dalam hal tingkat spesies, Jiao hanya di tingkat spesies yang sama dengan manusia. Kamu, Jiao ini, tidak berpikir kamu naga, dan masih melihat kami dengan mata spesies yang lebih tinggi. Jiao tiba-tiba meraung, manusia yang rendah hati, kamu diam, leluhur kita yang licik adalah naga, kita akan berevolusi menjadi naga. Naga tidak sebanding dengan kamu spesies manusia yang rendah hati. Aku akan membunuhmu. Jiao tampaknya marah pada Mu Qianji, karena Mu Qianji mengatakan bahwa itu sebenarnya setingkat dengan manusia dalam hal tingkat spesies, yang membuat naga yang bangga, selalu memproklamirkan diri, sangat marah, seolah-olah telah direndahkan. Tang Zichen berkata, Jiao yang rendah hati, jadi kamu adalah raja dari semua binatang buas. Ya, aku akan membunuhmu karena berani datang ke wilayahku dan mengganggu bangsawanku. Jiao berteriak dan bergegas menuju Tang Zichen dan Mu Qianji. Jiao hitam ini benar-benar kuat, layak berada di level spesies yang sama dengan manusia. Mu Qianji berkata, kamu ikut atau aku? Cuhman berkata, tidak masalah, saya akan pergi dulu. Bagus. Tang Zichen menyapanya. Dang dang dang. Tang Zichen mengusir teknik pedang turun naga, dan beberapa pedang mendarat di tubuh Jiao dalam sekejap. Aduh, Jiao meraung kesakitan. Untuk beberapa alasan, seolah-olah teknik pedang turun naga Tang Zichen dirancang khusus untuk menahan Jiao. Tang Zichen telah menemukan ini, begitu pula Mu Qianji, dan begitu pula Jiao itu. Tidak peduli bagaimana Jiao itu mengelak, itu bisa terkena teknik pedang turun naga Tang Zichen. Bab 1120. Jangan berkelahi, kamu menipu manusia yang rendah hati. Jiao menghela napas dan meraung. Tang Zichen berhenti dan berkata dalam hatinya, aneh, teknik pedang turun naga memiliki efek yang mengejutkan dalam menghadapi Jiao. Apa yang terjadi?
Mungkinkah teknik pedang turun naga ini benar-benar seperti namanya turun naga? Dirancang untuk beberapa karakteristik naga. Jiao ini, meskipun belum berevolusi menjadi naga, setidaknya ini adalah level berikutnya dari spesies naga. Mu Qianji terbang ke sisi Tang Zichen dan bertanya apa yang terjadi. Teknik pedangmu, khususnya menahannya sama saja, Jiao ini sebenarnya sangat kuat dan aku bahkan tidak yakin bisa mengalahkannya. Aku juga tidak mengerti, mungkin, masalah dengan teknik pedang turun nagaku. Jiao mendengus, manusia yang rendah hati curang. Tang Zichen tertawa, kamu juga seorang Jiao yang menarik dan kamu tahu kata curang. Namun, kamu pasti seorang Jiao yang malas dan gemuk, tubuhmu berkarat dan kamu masih berani menyebut dirimu naga. Ah, tersesat, jangan ganggu aku, kami bersamamu air sumur tidak melawan sungai, kata Jiao Nu. Mu Qianji berkata, biarkan aku mencoba juga. Setelah mengatakan itu, Mu Qianji pergi ke Jiao untuk membunuh tanpa daya. Jiao itu bertarung dengan Mu Qianji. Mengaum. Jiao meraung, tubuhnya melompat di udara, sayangnya tubuhnya terlalu kaku, mungkin tidak berolahraga untuk waktu yang lama, ditambah lagi dia adalah satu-satunya Jiao di dunia, jadi terlihat canggung. Namun, meskipun demikian, Mu Qianji melawannya selama 10 menit tetapi dia bahkan tidak mengalahkannya. Apa yang terjadi? Mu Qianji merasa dia tidak bisa mengalahkan Jiao. Benar saja, tidak lama kemudian, Mu Qianji terkena salah satu cakar kecil Jiao dan menabrak pohon dengan suara gemerincing. Tang Zichen segera naik dan menangkap Mu Qianji. Mu Qianji sangat marah, aku benar-benar kalah tapi kamu sangat mudah. Hahaha, manusia yang rendah hati, masih ingin melawanku. Jiao itu tertawa. Tang Zichen berkata, jika Anda mengatakan sepatah kata pun tentang manusia yang rendah hati, saya akan melakukannya. Jiao itu tiba-tiba tidak berani bersikap sombong dan bersenandung, kamu curang, betapa tercela. Ya, di mana aku curang? Kamu curang, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku jika kamu tidak curang? Hahaha, apapun yang kamu pikirkan. Jiao berkata, apa yang kalian lakukan di wilayahku? Keluar dari sini sekarang, aku bisa memberitahumu, hutan 10.000 binatang ini, semua binatang buas itu berada di bawah komandoku. Jika kamu ingin memulai perang, aku dapat memerintahkan semua binatang buas untuk pergi ke kota manusia dalam hitungan menit. Apakah kamu ingin memulai perang? Ayo, jangan mengancamku, jika kamu mencoba menyerang manusia, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Yah. Jiao meringis marah tetapi tidak bisa mengalahkan Tang Zichen, karena teknik pedang turun naga Tang Zichen menargetkan kelemahannya di mana-mana, jadi Jiao mengira Tang Zichen curang. Tang Zichen tidak tahu mengapa teknik pedang turun naganya akan menargetkan kelemahan Jiao. Teknik pedang turun naga ini diciptakan oleh sekolah naga ilahi, leluhur dari sekolah naga ilahi, ribuan tahun yang lalu, dan karena kekuatan ini teknik pedang sekolah naga ilahi telah berdiri selama ribuan tahun. Mungkin, leluhur sekte naga ilahi, saat itu, pasti juga berurusan dengan Jiao, dan mengapa sekte naga ilahi disebut sekte naga ilahi. Ini benar-benar tidak mungkin. Mu Qianji, biarkan saja. Apa lagi yang kamu inginkan, setidaknya itu Jiao. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, Mu Qianji seharusnya tidak ingin membunuh Jiao, apa gunanya membunuh Jiao? Mu Qianji berkata, tidak, maksudku, sulit untuk bertemu dengan Jiao. Ini bukan binatang buas, ini spesies yang setingkat dengan kita manusia. Pergi saja. Tidak bisakah kamu hanya ingin bertahan sedikit lebih lama? Aku tidak tahan dengan nada arogannya, kata Don Zichen. Oh, Mu Qianji menghela nafas, dia merasa sulit untuk bertemu auger langka. Hanya ini yang terburu-buru, sedikit tidak cukup untuk mengungkapkan kegembiraan batinnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan, Zichen, kakak Chen. Siapa yang memanggilku? Alis Tang Zichen berkerut dan dia menoleh untuk melihat terkejut. Benar, yang disebut Tang Zichen bukanlah manusia tapi binatang api. Api kecil. Tang Zichen terkejut. Binatang iblis api segera jatuh di depan Tang Zichen dan berkata dengan penuh semangat, kakak Chen, akhirnya aku melihatmu.
Api kecil, mengapa kamu di sini? Itulah tepatnya yang saya datangi untuk menemukan Anda. Tang Zichen. Kakak Chen, kupikir kamu sudah mati, wuho. Pada saat itu, Tang Zichen sedang sibuk bertanya, ngomong-ngomong, api kecil kamu, mengapa kamu berbicara keluar dari mulutmu? Dulu kamu hanya bisa berkomunikasi secara mental, bukan? Kenapa kamu sekarang berbicara seperti bajingan bau ini? Fire Demon Beast berkata, Kakak Chen, kamu lupa aku bukan binatang biasa leluhurku sangat kuat aku berkembang sekarang, kakekku mereka tidak pernah berhasil berkembang dalam hidup mereka, aku berkembang dengan sukses. Berkembang. Ya, aku telah berevolusi dari binatang biasa ke tingkat yang lebih tinggi, aku sudah sama dengan nenek moyangku, haha. Tang Zichen memandang Mu Qianji tertawa, Fire Demon Beast saat ini pasti berada pada level spesies yang sama dengan Jiao, dan tentu saja, pada level yang sama dengan kita, tidak lagi berada pada level spesies yang sama dengan binatang buas itu, apa yang bisa kita manusia lakukan, seperti kecerdasan tinggi, mereka juga bisa. Tidak mungkin. Tang Zichen tersenyum, ini terlalu kebetulan. Namun, Tang Zichen pernah mendengarnya sebelumnya, itu tidak biasa, itu tergantung pada apakah itu bisa berevolusi atau tidak. Mengenai tingkat spesies, Tang Zichen belum membaca buku kuno apapun tentang masalah ini dan tidak tahu banyak tentangnya. Tapi Mu Qianji benar sekali, jika manusia adalah spesies tingkat kedua, maka ular dan serangga biasa itu, tikus dan semut, ayam dan bebek, sapi dan anjing, serta binatang buas yang kuat itu, semuanya adalah spesies tingkat pertama. Ini adalah perbedaan antara manusia dan hewan, dipahami dari asal-usul spesies, manusia adalah tingkat satu yang lebih tinggi. Jiao, di sisi lain, berevolusi dari spesies ular tingkat pertama, dan binatang api, juga berevolusi dari binatang buas tingkat rendah menjadi tingkat manusia. Namun, jika Jiao berevolusi satu tingkat lagi, itu akan menjadi naga sejati, dan naga adalah spesies tingkat ketiga, yang lagi-lagi merupakan spesies tingkat yang lebih tinggi daripada manusia. Tang Zichen mau tak mau berpikir apa itu manusia, jika berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Jawabannya, mungkin masih terlalu jauh, adalah bahwa ada seseorang, sejak permulaan waktu, yang mampu berevolusi menjadi tingkat berikutnya. Ini bukan lompatan sederhana, ini adalah lompatan spesies ke spesies yang lebih tinggi. Tak terhitung miliaran tahun yang lalu, tidak ada manusia di dunia ini, hanya kera dan monyet secara bertahap berevolusi menjadi spesies sekunder setelah miliaran tahun yang tak terhitung, sulit bagi manusia untuk berevolusi menjadi spesies yang lebih tinggi lagi. Kakak Chen, api kecil sangat merindukanmu. Pada saat ini, auger itu terbang dan bersenandung, singa kecil, bagaimana Anda mengenal manusia yang rendah hati ini? Nah, jangan pernah mengatakan Anda mengenal saya lagi, saya tidak mampu kehilangan naga itu. Bersambung.